Hai Indonesia, pada video kali ini kami akan membahas tentang kesadaran yang terdapat di masyarakat Indonesia di mata dunia luar. Ikuti terus channel kami dengan cara mensubscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Singkatnya, kesadaran adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyadari suatu hal, di mana seseorang mempunyai sebuah keinginan atau hasrat di dalam hati, dan keinginan tersebut disaring menggunakan akal pikiran, sehingga menimbulkan kesadaran mengerti akan sebuah situasi di mana jika dia ingin melakukan apa yang diinginkan hasrat, akan menimbulkan sebuah dampak baik atau buruk. Kesadaran bisa disadari ketika sebelum seseorang melakukan sebuah tindakan, bisa juga disadari ketika pada saat sedang melakukan tindakan, dan bahkan bisa juga setelah melakukan tindakan. Bisa jadi kesadaran atas tindakan yang telah dilakukan berbentuk penyesalan atau sebuah kebanggaan. Maka berpikirlah jika ingin melakukan suatu hal, karena itu bisa berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Sudah kami katakan, kesadaran terjadi karena dua hal, yaitu keinginan dari hati atau hasrat dan disaring oleh akal pikiran. Kita akan membahas dari hasrat terlebih dahulu. Hasrat adalah di mana seseorang berkeinginan melakukan sesuatu. Jika seseorang hanya memiliki hasrat dan tanpa akal pikiran, kita biasanya menyebut mereka dengan sebutan orang yang tidak waras. Bisa kita lihat tindakan dari orang yang tidak waras, dia melakukan apa saja yang diinginkan hasratnya tanpa berpikir, dan tindakannya berdampak tidak baik bagi dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Hasrat bisa kita bilang adalah rohani, sedangkan akal pikiran adalah jasmani. Hasrat bisa dipengaruhi oleh keagamaan atau keimanan seseorang dari sisi ketaatan kepada Tuhan. Maka tingkatkanlah terus ketaatan kalian kepada Tuhan agar jika muncul sebuah keinginan di dalam diri, keinginan tersebut berbentuk sebuah kebaikan. Hasrat bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan. Misal ingin memiliki suatu benda yang dimiliki oleh kebanyakan orang, atau ingin melakukan sesuatu yang sering dilakukan orang lain. Dari penjelasan tersebut, kita bisa memilah mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hal yang kedua yang mempengaruhi kesadaran adalah akal pikiran. Akal pikiran adalah kumpulan dari ilmu yang diperoleh seseorang melalui pendidikan maupun dari pengalaman, sehingga membentuk sebuah logika. Logika ini akan menyaring hasrat apakah tindakan yang dilakukan akan berdampak baik atau buruk. Maka pikirkanlah lagi jika kalian ingin melakukan suatu hal. Kalau perlu, mintalah saran kepada yang menurut kalian lebih berilmu atau yang sudah berpengalaman. Logika seseorang terbentuk dari sejak dalam kandungan sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Sejak dari dalam kandungan sampai berumur 7 tahun, logika akan menerima dan mempercayai segala informasi yang diberikan. Ilmu yang bersifat kebenaran ataupun dusta akan diserap tanpa disaring terlebih dahulu. Setelah menyerap ilmu selama 7 tahun, akan menjadi sebuah pondasi untuk menyaring ilmu yang masuk setelahnya. Di sini logika sudah terbentuk. Oleh sebab itu, pendidikan anak atau adik-adik kita perlu diawasi dan diluruskan jika diperlukan. Dari dalam kandungan, berikanlah mereka ilmu yang pasti akan kebenarannya, mau itu ilmu tentang dunia atau keagamaan. Jangan pernah sekali-sekali membohongi atau memberikan contoh yang tidak pantas
karena itu akan membentuk sebuah karakter yang buruk bagi dirinya. Dari sisi keagamaan, ilmu agama yang diperoleh dari 7 tahun di awal akan menjadi pondasi kuat jika kelak suatu saat dia akan mengalami cobaan atau penyakit hati rohani lainnya. Contoh, tidak jarang kita mendengar ada orang yang bunuh diri akibat masalah yang dialaminya, mau itu tentang pekerjaan atau percintaan. Padahal jika imannya kuat, dia tidak akan pernah melakukan tindakan bunuh diri atau bahkan sampai terpikirkan tentang hal itu. Bisa dibilang orang yang melakukan tindakan bunuh diri adalah orang yang tersesat, yang tidak menemukan jalan untuk kembali. Kesadaran suatu masyarakat bisa dilihat dari keadaan di suatu wilayah. Dalam hal kebersihan misalnya, bisa juga dari angka kriminalitas, atau bisa juga dalam hal ketertiban. Jika semakin banyak orang yang melanggar aturan dalam suatu wilayah, maka bisa disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tersebut semakin mengecil. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kita berbicara tentang kesadaran masyarakat Indonesia. Bisa dibilang rata-rata kesadaran masyarakat Indonesia sangatlah kecil. Kenapa bisa begitu? Contoh kecilnya saja, banyak dari masyarakat Indonesia yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan banyak juga pelanggaran lalu lintas. Masih banyak lagi hal yang lain yang tidak perlu kami sebutkan. Saran dari kami, janganlah menyepelekan suatu hal yang menurut kalian tidak akan berdampak tidak buruk. Mungkin dampaknya tidak akan terlihat sekarang, tapi nanti, dan kalian akan menyadari itu nanti. Selain penjelasan yang kami terangkan tadi, kesadaran juga bisa dipengaruhi dengan adanya teknologi dan perkembangan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat Indonesia cenderung bersosial menggunakan sosial media sebagai perantara untuk bersosialisasi. Dari situ, banyak yang tidak sadar bahwa ada bersosial masyarakat Indonesia mulai memudar. Perkembangan teknologi semakin berkembang, begitu juga dengan perkembangan informasi. Dengan mudahnya kita memperoleh informasi, kita sulit menyaring kebenaran tentang informasi tersebut. Malahan kita sering pada saat menerima informasi, kita langsung mempercayainya begitu saja. Apakah pernah terfikirkan oleh kalian bahwa media sosial bisa dimanipulasi oleh segelintir orang? Jawabannya tentu saja bisa. Dengan media, mereka bisa mendoktrin dan bahkan menyebarkan isu hingga sara. Tidak jarang ada pertikaian antara suku, ras, hingga agama di negara kita. Itu diakibatkan dari adanya orang atau instansi yang membuat dan menyebarkan informasi yang menerangkan suatu hal dari salah satu sudut pandang. Saran dari kami, janganlah langsung menerima informasi dengan mentah-mentah. Pastikan dulu kebenarannya. Apalagi jika kalian ingin membagikan informasi tersebut. Karena jika kalian menyebarkan informasi palsu atau menyebarkan isu dan sara yang bisa menimbulkan kepanikan, maka bisa dipidanakan. Di mata dunia luar, mereka mengetahui betul tentang minimnya kesadaran masyarakat Indonesia, bahwa dengan begitu gampangnya masyarakat Indonesia bisa dimanipulasi. Maka mereka menjajah kita lewat media informasi, melalui hoaks, isu, hingga sara yang membuat kita jadi bahan adu domba mereka tanpa ada yang mati di pihak mereka. Tidak hanya dari dunia luar yang memanipulasi informasi, informasi dalam negeri pun bisa dimanipulasi bahkan oleh pemerintah kita sendiri. Misal, ada salah satu informasi yang bisa mengakibatkan masyarakat Indonesia akan berada dalam keadaan kepanikan. Jadi informasi itu dirahasiakan demi keamanan negara. Yang ditakutkan adalah takutnya ada instansi tertentu yang menyalahgunakan media demi kepentingan pribadi mereka. Maka kami tekankan lagi, cermatlah dalam mencerna informasi dan bertindaklah selayaknya. Kesadaran harus dibangun mulai dari sejak dini, karena menurut kami kesadaran adalah sebuah pondasi dasar
di mana manusia sejak pertama kali diturunkan ke bumi harus sadar akan kesadaran, baik itu kesadaran berketuhanan, kesadaran akan dititipkannya dunia, maupun kesadaran akan bernegara, kesadaran bersosial, kesadaran ketertiban, dan kesadaran yang lainnya. Bangun kesadaran kita dengan cara menuntut ilmu dan mencerna atas ilmu yang diperoleh. Sekian video dari kami. Like bila kalian suka. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Tujuan kami membangun channel ini adalah demi untuk kebaikan Indonesia kita tercinta. Ikuti terus channel kami dengan cara mensubscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. To me, tired of toxic traits, now worth the wait. Hey.